Mungkin ada yang mau cari kesaksian. Merasa bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Saya sakit hampir 1 bulan. Saya percaya Tuhan, saya punya Tuhan yang baik, sungguh baik. Amin. Soalnya ya, akhirnya nggak seberapa, tapi kalau sudah umur, gimana ya, susah. Tapi aku percaya, saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan yang luar biasa kepada kami berdua. Akhirnya bukan saya sendiri, tapi berdua. Karena ada capaian, karena ya capaian. Tapi aku percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita semuanya berserah hanya pada Dia yang penuh kuasa. Amin. Serahkan saja kami. Amin. Tuhan memberkati semua. Tuhan, terima kasih buat kesaksian dari Bobo yang percaya Bobo bersaksi Tuhan Yesus baik itu gak cuma Bobo aja yang merasakannya, tapi kita semua yang hadir di tempat ini Amin. banyak kesaksian dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan seiring kita dan Tuhan Yesus. Ya.
Biarlah tanah hati kami malam hari ini adalah tanah hati yang terbaik, yang Ya. bisa ditumbuhi Amin. oleh kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu seperti Yes, pohon Lord. yang berbuah pada musimnya, yang bisa dinikmati banyak orang. Kemuliaan nama. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar berita firman dan siap diubahkan oleh. Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Semuanya sukacita ya. Kalian hujan deras ya. Puji Tuhan. Siapa di sini yang suka ngomong sama Tuhan? Tuhan, kalau bisa badai itu lakukan dari hidup saya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Berarti badai itu ada nggak dalam hidup kita? Seringkali kita berdoa, Tuhan, saya ingin menjadi burung raja wali yang terbang tinggi di atas badai, mengatasi badai hidup. Firman Tuhan ada loh ya, berjalan di atas badai ada. Siapa contohnya? Petrus. Tetapi seringkali firman Tuhan menulis lebih banyak orang yang berjalan dalam badai daripada orang yang melewati badai itu. Saudara, kalau kita disuruh milih, kita tuh milihnya apa? Yang di atas badai Tuhan. Kami gak berjalan, tapi kita gak ada pilihan. Kadang firman Tuhan banyak menulis. Tokoh-tokoh di Alkitab ini berjalan sama Tuhan, berjalan dalam badai. Firman Tuhan hari ini, judulnya apa temanya hari ini? Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan sama Tuhan Yesus itu yang gimana sih? Kita bayangkan Tuhan Yesus jadi papa kita jalan digandeng seperti itu. Ada satu tokoh dalam Alkitab. Kita buka Ibrani 11 ayat keempat. Saudara, kita ini suka, manusia ini suka lihat film superhero, betul nggak? Siapa di sini yang nggak pernah lihat film Superman, Batman? Ada yang di sini, oh nggak pernah sama sekali saya Bu, saya nggak pernah sama sekali. Saya ini lihatnya film-film Tuhan Yesus. Pasti salah, kita tuh seneng. Kenapa sih kita seneng superhero? Wah mereka pahlawan yang nggak pengen dikenal, bener nggak? Wah mereka baik. Semua manusia itu seneng superhero. Ngomong kosong kalau enggak. Kita suka Batman, kita suka Superman, kita suka Spiderman. Kita suka apa lagi? Superman. Apa? Superman. Bukan permen ya. Kita suka yang superhero. Tapi firman Tuhan hari ini menjelaskan sama kita di Alkitab itu ditulis superhero itu siapa aja. Yuk kita lihat Ibrani. Salah satunya yang kita bahas malam hari ini. Ibrani 11 ayat ke-5. Kita buka sama-sama ya. Ibrani 11 ayat ke-5. Yang dari atas ditulis saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dijelaskan tentang iman. Ayat kelima katakan apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. 2, 3. Karena iman Henok merangkak supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia berangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Cerita Henok ini nggak panjang dalam Alkitab. Coba dicari. Kalau Abraham ceritanya panjang, Daud ceritanya panjang, Paulus ceritanya panjang, Henok ceritanya sedikit.
ada 2 tokoh dalam Alkitab yang tercatat nggak pernah mati. Nggak pernah mati, tiba-tiba hilang, tapi nggak dilaporkan ke polisi. Orang yang hilang bukan. Karena dia diangkat langsung ke surga. Siapakah itu? Iya. Yang pertama Elia. Yang kedua? Elia ini orang tokoh besar. Dia melakukan hal yang spektakuler. Kalau Bapak Ibu baca, dia berdoa dan doanya dijawab, mendatangkan api, apinya datang. Tetapi untuk Henok, cerita di Alkitab cuma sedikit. Tetapi apa yang dikatakan? Ia berkenan kepada Allah. Ini yang kita akan pelajari malam hari ini. Bagaimana Henok ini bisa dikatakan ia berkenan kepada Allah? Orang yang berkenan kepada Allah itu gimana sih? Ayat 6 kita baca ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk berkenan kepada Allah kuncinya adalah iman. Bukan iman tetangga kita, bukan iman keponakan kita, tetapi percaya kita sama Tuhan. Dan iman itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Kita diberi iman, kita melakukannya untuk memelihara iman itu. Lihat, saya ulangi lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini namanya iman. Ada reward. Ketika Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya setia kepada Tuhan, ada reward dari Tuhan kepada kita, ada hadiah dari Tuhan kepada kita. Saya ini orangnya suka memberi hadiah. Saya manusia, terbatas loh. Kita punya Tuhan yang punya semuanya dan Dia suka memberi reward kepada kita. Katakan amin. Amin. Amen. Tuhan itu yang tadi WL itu namanya Budimbi ya. Masih kelihatan seperti gadis padahal anaknya udah kuliah. Debbie ini pekerjaannya tahu yang melatih orang nge-gym apa namanya? Personal training. Nah ya, Tuhan itu bagi kita seperti personal training. Tuhan itu tahu kekuatan kita. Orang seperti Bu Debbie melatih orang, nggak mungkin kalau orang itu kuatnya ngangkat cuma beban 5 kilo, dia disuruh ngangkat 50 kilo. Patah semuanya. Tuhan itu tahu seberapa besar kekuatan kita. Amin. Jadi jangan mengeluh dalam hidup ini. Tuhan ngajari kita. Kita ini dalam hidup seperti perlombaan. Bukan perlombaan menang-menangan ya. Oh Pak Matius sama aku lombanya menang mana? Bukan seperti itu perlombaan iman. Kita ini sama Tuhan diberi sendiri-sendiri. Perlombaannya sendiri-sendiri. Loh kok bisa gitu? Ya itu Tuhan. Satu gereja dengan gereja lain gak lomba-lombaan. Hebat-hebatan, bukan seperti itu. Semuanya punya perlombaan sendiri-sendiri, punya garis sendiri-sendiri. Dan kita mau menghidupi itu dalam hidup kita. Sekarang kita belajar dalam Ibrani tadi. Kata karena iman itu ada 19 kata. Walaupun orangnya ada yang disebutkan dan ada yang enggak. Ada namanya yang tercatat, ada yang enggak. Dari Henok ini kita belajar bagaimana Henok menjadi pahlawan iman dan berjalan dengan Tuhan. Diceritakan cuma dikit, tapi dia diangkat Tuhan. Ini orang luar biasa. Apapun
kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Yang pertama tadi, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi apa? Allah, keberadaan Allah itu ada di hidup kita. Itu namanya iman. Kalau keberadaan Allah kita ngomong, aku percaya kok sama Yesus. Tapi keberadaan Allah dalam hidup kita nggak pernah dilihat orang lain. Itu kita nggak punya iman. Saya ulangi ya. Kita bisa ngomong sama orang lain. Aku ini percaya sama Yesus. Aku ini anaknya Tuhan Yesus. Aku ini Kristen sejak kecil. Tapi orang lain tidak pernah melihat keberadaan Allah dalam hidup kita. Itu sama saja kita tidak punya iman. Mari kita sama-sama melihat diri kita sendiri-sendiri. Gak usah nunjuk orang lain. Kita lihat diri kita masing-masing. Kita ini punya iman enggak? Kita ini keberadaan hidup kita ini ada Allah enggak? Kalau kita nggak pernah menunjukkan bahwa kita ini punya Allah, kita nggak punya iman. Saya nggak tahu di sini ada orang yang suka ngumpat, ada orang yang suka mengeluh. Tiap hari hidupnya bangun tidur mengeluh, mengumpat. Itu dia nggak punya iman. Kenapa? Karena keberadaan Allah nggak terlihat dari dirinya. Amin. Yang kedua, Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada reward, ada hadiah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan belajar tentang silsilah mulai dari Adam. Adam ini punya anak, laki-lakinya Kain dan Habel. Habel belum punya turunan, mati dulu dibunuh Kain. Benar nggak? Setelah itu Kain punya anak laki-laki lagi namanya Set. Anggap aja, kita buka aja ya. Kita buka di Kejadian 5. Ya, Kejadian 5. Biar sama-sama jelas ya. Di sini ada yang suka matematika? Kalau ada yang suka matematika, bantu saya ngitung. Ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Kita baca ya. Saya singkat aja. Silsilah dimulai dari Adam. Anggap aja Adam itu lahir di tahun pertama, tahun 1 ya. Ini kita anggap, karena kita nggak tahu tahunnya berapa waktu itu. Adam lahir tahun pertama. Maka Set itu lahir tahun 130. Karena Set itu lahir waktu Adam umur 130. Set punya anak umur 105. Set ini punya anak waktu dia umur 105. Jadi umurnya berapa? 235. Namanya Enos. Enos punya anak namanya Kenan. Kenan punya anak namanya Mahalal. Mahalal punya anak namanya Yared. Itu sudah generasi ke-6. Generasi ke-7 dari Yared ini namanya Henok. Jadi Adam sampai Henok ini 7 turunan. Di sini siapa? Di sini kan sudah opah-opah semuanya kan? Wah, ada yang enggak. Siapa yang pernah lihat opah-opahnya? Pernah alami hidup bersama opah-opahnya? Ada? Loh, enggak ada? Oh, Matius masih pernah, saya pernah, Kak Lasmi pernah. Ya? Masa nggak ada yang cuma mama papa, opah-opahnya sudah nggak ada gitu waktu kecil? Siapa yang pernah lihat makco dan kongconya? Oh, nggak pernah, Bu. Kalau saya masih alami. Ya, saya masih alami. Tapi saya kecil saya masih alami dari pihak mama. Siapa yang lihat atasnya lagi generasi keempat hidup bersama? Nggak ada toh? Generasi kelima nggak ada. Generasi keenam tambah meneh, Bu. Lah ini generasi ke-7 masih hidup. Bayangkan kalau dihitung matematika nanti di rumah hitung sendiri ya umurnya berapa ya.
Henok ada, Adam itu baru mati. Wow, luar biasa ya. Jadi sak rumah kalau apa ya, Imlek, kalau cuma sinian gitu kira ya, kumpul semuanya ya. Adam ini kan dipanggil apa ya namanya? Engkong sudah, kongco sudah, apa lagi ya? Nggak ada wes sebutannya, saya nggak tahu. Sudah generasi terlalu tinggi ya. Waktu ngomong Imlek gitu ya, kalau zaman dulu seandainya ini jangan dicari di Alkitab, kan Imleknya sih nggak ada ini. Tidak ada ini ya. Sebenarnya ngomong-ngomong, Adam ini cerita. Dulu loh ya, cucu-cucuku, boyot-boyotku, cici-ciciku, cucu-cucuku. Kalau hari sejuk, Tuhan itu bawa kami jalan-jalan, katanya Adam. Semuanya, oh ya? Iya, tapi gara-gara Mbak Boyot omamu ini, Hawa ini, makan apel. Kita nggak, oh, ini biar lagi ya, bukan apel ya. Bukan apel loh ya. Bukan apel apa tuh? Tuh? Oh iya, bukan durian. Gara-gara musim durian sekarang orang ngomongnya durian, bukan ya? Gara-gara itu kami nggak bisa jalan-jalan sama Tuhan. Padahal Tuhan itu seneng jalan dengan kami. Tuhan itu bahagia kalau punya hubungan dengan manusia. Loh, oh iya tak? Kongco, oh, apa? Bukan kongco apa ya? Yes, pokoknya iya tak kong, iya katanya Adam. Kita berimajinasi ya. Rupanya dari generasi itu yang mulai berjalan dengan Tuhan, ya Henok. Henok berjalan dengan Tuhan berapa tahun? Ayo dilihat. Berapa tahun? 300 tahun Henok berjalan bersama Tuhan. Dari Henok terus turun namanya Henok, namanya apa? Anaknya Henok namanya siapa? Metue salah. Metue salah. Tapi itu bukan bahasa Jawa ya. Jangan diomong, oh anaknya Henok itu metue salah. Bukan. Metu salah itu bahasa Ibrani. Jadi jangan dibahasa Jawakan ya. Kalau di bahasa Jawa kan metue salah itu. Untuk memudahkan kita mengingat metue salah ya. Nanti saya akan jelaskan arti kata Metusalah. Saudaraku, di Alkitab ada 2 Lamek. Lamek keturunan dari Kain dan Lamek keturunan dari Set. Henok tadi keturunan siapa? Loh, ada yang tahu? Henok tadi keturunan siapa? Habil. Loh, oh iya semuanya. Ayo. Habil harus mati disik, urung duwe anak kok. Diulangi lagi. Henok keturunannya siapa? Oh iso Habil itu loh. Habil tadi saya dari pagi, kok dari pagi? Dari pertama kan sudah saya jelaskan. Habil durung duwe anak, wis mati, dipateni ndek Kain. Jadi Henok anaknya, keturunannya dari Set. Jadi gini ya, ada dari Adam, ada 2 garis keturunan. Yang satu keturunan Kain, yang satu keturunan Set. Diulangi lagi, Adam punya 2 garis keturunan, yang satu keturunannya Kain, yang satu keturunannya Set. Keturunan Kain hampir semuanya hidupnya nggak benar. Kenapa? Karena dimulai dari nenek moyangnya yang nggak benar. Tetapi keturunan Set muncul orang-orang benar, muncul orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Yang pertama siapa? Sampai dia diangkat. Kenapa? Karena dia hidup dengan benar. Dia mendengarkan apa yang diceritakan oleh nenek moyangnya. Saudaraku yang saya kasih, kita hidup di dunia ini terbatas. Amin. Ada yang pengen biarkan aku hidup 1000 tahun
tahun lagi itu cuma puisi. Kenyataannya nggak ada orang hidup 1000 tahun. 100 pol. Terus nggak enak 100 saja. Kita sudah nggak bisa ngapain. Kalau kita hidup sementara di dunia ini, ayo kita memberikan warisan kepada generasi di bawah kita. Warisan itu kita nggak pikir warisan aku nggak ada duit kok, nggak punya uang kok, aku nggak punya bangunan, aku nggak punya emas banyak, aku nggak punya gedung mewah. Kita memberikan warisan apa? Iman kepada generasi di bawah. Henok ini dapat warisan iman dari generasi di atasnya. Saya nggak tahu kejadiannya gimana, Alkitab nggak tulis. Tapi waktu Nuh bangun bahtera, kemungkinan besar generasi di atasnya itu banyak yang masih hidup. Mungkin Adam, mungkin siapa lagi? Tadi turunannya siapa aja itu? Orang-orang Kenan, Enos, Mahala, Yared itu mungkin bantu-bantu. Ya mungkin nggak gaji, nggak paku-paku ya. Cuma, list daftar kayunya, ayamnya ngokor, kau ngokor ini, oh iya, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas, ada satu poin yang kita pelajari malam. Ketika hidupmu nggak benar di hadapan Tuhan, keturunan juga nggak benar. Tapi ketika engkau membawa hidupmu benar di hadapan Tuhan, keturunanmu akan menjadi orang-orang benar. Katakan amin. Amin. Saya percaya setiap orang tua punya kerinduan untuk mewariskan sesuatu bagi anak-anaknya. Tetapi kita belajar, kita mewariskan pengaruh iman kita kepada mereka. Bukan kita hanya ngomong gini, nah hafalkan Alkitab ini, ayat ini di mana, Mazmur ini di mana. Bukan sekedar itu, tapi hidup kita itu. Ada kehadiran Allah dalam hidup kita, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika mereka nanti dewasa, mereka akan juga menjadi seperti kita, ingin melekat sama Dia. Perjalanan iman kita sangat mempengaruhi generasi di bawah. Anak Henok namanya Metusalah. Dalam bahasa Inggris terdiri dari dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata yang artinya ketika mati akan datang. Maksudnya apa? Ketika Metusalah akan mati, sesuatu akan datang. Kalau saudara suka matematika nanti dihitung di rumah ya, saudara akan terkejut. Air bah itu datangnya persis tahunnya matinya Metusalah. Siapa yang suka matematika coba lagi dihitung. Metusalah mati tahun berapa? Umurnya sampai berapa? Jadi air bah itu datang waktu Metusalah mati. Kok bisa gitu? Karena Tuhan sudah membuatkan. Saking dekatnya Henok sama Tuhan. Waktu Henok kasih nama anaknya Henok ditanya sama Tuhan. Ini nggak ada di Alkitab. Saya berimajinasi sendiri. Tuhan, anakku namanya siapa? Oh, kasih ono nama Metusalah. Apa artinya Tuhan? Artinya ketika anakmu itu mati, ada sesuatu yang besar terjadi. Apa? Air bah. Ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan diberitahu rahasia surga. Amin. Nama aja sudah dikasih dari surga. Jadi Metusalah itu matinya persis ketika penghakiman itu datang. Umurnya 969 tahun. Manusia yang paling lama yang pernah hidup di muka bumi. Begitu dia mati, badan. Saudaraku, sering kita ngomong sama Tuhan gini, oh zaman saya tambah wangel, tambah rusak dunia. Bumi ini gonjang ganjing, biar enggak. Kata
siapa? Kalau saudara lihat kisah ini, kenapa sampai air bah itu terjadi? Karena dunia sudah rusak. Jadi sejak zaman dulu, dosa itu sudah menguasai bumi. Jadi jangan khawatir. Kita milih yang mana? Poin utamanya, apa hebatnya Henok sehingga dia disebut pahlawan iman? Alkitab cuma mencatat bahwa dia konsisten selama 300 tahun berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau diangkat jadi orang yang ketiga, enggak ya, kita nggak usah minta yang macam-macam. Kalau kita mau menjadi seperti Henok, orang yang berkenan kepada Tuhan, apa yang kita harus kita lakukan? Berjalan dengan Tuhan. Oh, istilah berjalan dengan Tuhan berarti apa, Bu? Supaya lebih membumi, supaya lebih bisa diterima dengan alam pikiran manusia kita. Kita katakan, kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup. Masa yang ibu-ibu kita ngomong Tuhan, terima kasih, kebaikan-Mu melimpah rezeki. Kita naik sepeda motor, kita nyanyi Tuhan Yesus setia. Yang bapak-bapak sambil nyapu, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Itu melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang akan engkau wariskan kepada keturunan, kepada generasi di bawahmu? Kecuali apa? Perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Mari kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, dalam setiap apa yang aku pikirkan, aku kerjakan, dalam hubunganku dengan siapapun, keuanganku, rencanaku, area hidupku, Engkau ada di tengah-tengah semuanya. Itu yang namanya jalan sama-sama. Mazmur 23 kita nyanyikan dulu. Tuhan adalah gembalaku, di ladang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyenangkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Padamu dan Tuhan bahaya. Amin. Amin. Itulah yang menghibur aku, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwamu, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ada satu kata-kata mutiara yang saya suka, ya. Lebih baik saya bersama dengan Tuhan dalam kegelapan daripada saya berada di dalam terang tetapi sendirian tanpa Tuhan. Memang nggak nyaman berjalan dalam kegelapan, saudara.
tidak nyaman. Tapi Tuhan janji, gada dan tongkat itu ada pekerjaan. Amin. Kuatkan iman kita semua. Tahun 2025 kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita tahun 2025 kita belajar perjalanan iman kita wariskan kepada generasi di bawah. Jangan sampai generasi di bawah kita ngomong gini, wah aku dulu diajari mama papaku kayak gini loh. Tapi kita mau wariskan. Ketika kita berdoa, kita menangis, kita ngomong, Tuhan ubah aku supaya aku mewariskan iman itu kepada generasi di bawah. Amin. Gak gampang, tapi kita mau lakukan. Kita mau ngomong sama Tuhan. Walaupun aku orang sederhana Tuhan, walaupun gak terkenal Tuhan, Henok, seperti Henok, tapi dia bisa kau anggap ini luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya tadi sudah dengarkan firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan. Amin. Saya jemput semuanya pagi berdiri. Kita nyanyikan lagu Kau Selalu Hadir. Bisa ya? Nggak ada nggak apa-apa, nggak tahu. Ada. Tunggu ya. Ngomong sama Tuhan, aku mau mewariskan perjalanan imanku kepada keturunan di bawah. Aku mau generasi di bawahmu benar-benar menjadi generasi yang mencintaimu. Tapi saudara punya generasi muda, generasi di bawahmu yang ada di sekitarmu. Itu tanggung jawabmu. Dan Tuhan mau katakan malam hari ini, perjalanan imanmu bersamaku, wariskan kepada keturunan di bawahmu. Pujian kita ya, aku mau cinta Yesus. Kita semuanya pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Kau, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berkata
Bahwa Yesus ada di dalam. Ya, dia iman di atasnya dan dia menghidupi iman. Sekarang jangan main-main dengan hidup kita, karena apa yang terjadi di bawah kita itu dari atasnya. Kita pada berdiri dulu. Ayo Dep, saya ini saya pakai gerakan ya. Sayang
persembahan ini kita kumpulkan buat kerjaan Tuhan juga. Kalau nanti ada acara, kita bisa pakai sebagian dari persembahan ini juga. Saya rindu loh, kita sama-sama bisa pergi, sama-sama. Ya, yuk. Pengennya apa ya yang bisa? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Setelah dijalankan, kita berdoa dulu. Mbak Melita, Pak Samuel, bawa kita doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan hari ini kami boleh diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, semua karena ada Tuhan Tuhan. Dan juga Bapak, saat ini kami juga bersama-sama mau mengembalikan sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai persembahan yang akan dijadikan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, mulai persembahan ini, Injil Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jalankan, kita berikan sebulan. Selamanya kau hebat.
mengucapkan segala pujian kami hanya kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik bagi kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami diperlengkapi kembali dengan firman Tuhan. Bahkan kami juga dipertemukan lagi dengan saudara-saudara kami seiman untuk kami boleh bersama-sama kembali, saling menguatkan, saling menyapa, dan kami diikat kembali di dalam kasih Kristus supaya kami sadar bahwa kami semuanya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipersatukan bukan karena merek gereja, bukan karena merek ya Tuhan denominasi tertentu, tetapi kami tahu dipersatukan karena Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami semua. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau supaya persekutuan doa kami ini, PD ini boleh menjadi milik Tuhan sendiri. Dan Kau pakai untuk menjadi alat Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya, melayani, belajar untuk kami bersama-sama melayani, belajar untuk kami bertumbuh bersama-sama. Dan wadah ini menjadi berkat bagi Kota Malang, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Kami percaya Tuhan, jikalau wadah ini Tuhan bentuk, biarlah ini semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah datang. Kami percaya seberapa banyak kami yang datang, kami Kau pakai dan kami Kau persatukan dengan kasih Kristus, supaya kami belajar saling mengasihi, belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri kami, belajar untuk saling melayani, dan kami juga boleh belajar untuk diproses Tuhan sendiri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang sempurna, yang semakin disempurnakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau memberkati juga sebentar kami terima ya Tuhan. Berkat jasmani Tuhan sucikan dengan kuasa firman Tuhan, biarlah semuanya menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan sertai kami dalam perjalanan kami pulang dari tempat ini sampai ke rumah kami tanpa kekurangan apapun. Demikian juga pertemukan kami di jam-jam ibadah bersama-sama di depan di tahun yang baru 2025 ini Tuhan, ke depannya biarlah Tuhan yang beracara dan terus membawa wadah ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang lain, dan bahkan Tuhan Engkau pakai untuk memenangkan Kota Malang bagi kemuliaan nama. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama dengan saya katakan amin.